Kembali bersama saya Bang Jaja dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Kita telah sampai di video keempat yang akan berisi Yang akan berisi langkah ketiga melakukan pelaporan SPT tahunan, yakni membuat daftar harta dan daftar utang. Ya. Review sebentar. Kita kemarin telah membahas mengenai daftar sumber penghasilan, lalu menyiapkan daftar bukti potong. Ya. Berikutnya adalah kita mulai menyiapkan daftar harta dan utang. Dengan menyiapkan daftar data dan utang ini kita sebetulnya otomatis untuk persiapan untuk mengisi SPT-nya. Karena daftar utang, harta dan utang. Ditambah lagi sebetulnya langkah ketiga ini adalah daftar keluarga. Tapi daftar keluarga kan mudah ya, tinggal kita pasti sudah hafal sama keluarga kita. Oke, buat daftar harta. Daftar harta ini ya, ini ada di formulir 1774 bagian A. Yang perlu diperhatikan di ini adalah ini tahun perolehan, nama harta tentunya tanah dan atau bangunan, mobil, motor, kemudian kas, tabungan, deposito dan seterusnya. Ada nanti daftarnya di kode hartanya harus kita masukkan dengan benar. Ada di SPT tahunan di bentuk e-form sudah ada template-nya. Nah, lalu yang perlu diperhatikan di sini adalah di kolom 5 ini silakan dilihat adalah harga perolehan. Harga perolehan ini ada rancu dua versi yang dimasukkan. Kebanyakan dari kita bingung dua versi ini. Mau Bang Jaja mau dimasukkan yang mana nih? Jadi misal kita beli rumah tahun 2016, kita beli rumah senilai 400 juta rupiah. Nah saat ini nih 17 Agustus 2021 ini rumah yang kita beli harga 400 ribu itu kemarin tetangga kita barusan jual itu harganya udah 700 juta ya. Yang kemarin beli 400 juta sekarang harganya sudah 700 juta. Nah nanti nilai yang kita laporkan yang nilai yang mana nih Bang Jaja ya. Seperti itu. Jadi perlu kami sampaikan dan ini perlu dicamkan baik-baik bahwa harga perolehan yang dituliskan di sini adalah harga ketika memperoleh, harga ketika membeli, harga ketika mendapatkannya ya. Jadi dalam case itu tadi misal ada rumah kita dulu beli rumah 400 juta dan sekarang tetangga kita dengan spek yang sama persis dijual 750 juta, maka silakan ditulis dengan harga perolehannya 400 juta. Keterangan di nomor 6 itu silakan dituliskan misal di rumah di jalan mana atau SHM nomor sekian-sekian gitu. Silakan dituliskan ya. Bang Jaja, penting nggak sih, perlu nggak sih kita mengisi daftar harta? Nah, bisa kami jawab sangat penting. Sangat penting sekali lagi. Harta untuk dilaporkan di SPT tahunan adalah sangat penting. Karena sistem perpajakan di Indonesia adalah self assessment. Self assessment itu suka-suka wajib pajak mau ngitungnya berapa, lapor pajaknya berapa. Tapi tentunya otoritas dalam hal ini kantor pajak atau DJP punya data pembanding pastinya. Pasti punya data pembanding dan itulah nanti yang akan diklopkan dari pelaporan kita dengan data pembanding kita. Dari pelaporan kita dengan data pembanding dari kantor pajak. Jadi saran saya adalah laporkanlah daftar harta dengan lengkap. Lalu ada tips nih, pastikan, jadi kantor pajak itu melihatnya adalah pastikan daftar harta yang kita miliki sesuai dengan profil penghasilannya. Ya, sekali lagi, kantor pajak akan melihat harta yang dimiliki oleh wajib pajak disandingkan dengan penghasilannya. Match atau enggak, cocok atau tidak, wajar atau tidak. Contohnya seperti ini. Notaris A memiliki rumah yang mewah di komplek mewah yang harganya sekitar 5 miliar. Seperti itu ya. Harganya 5 miliar. Tapi di SPT tahunan laporannya cuman penghasilannya hanya 200 juta. Itu tentunya tidak wajar ya. Nah, itu asas kewajaran. Jadi di sini pastikan dalam benak kita adalah kita harus harus seimbang antara harta dan penghasilannya. Jangan sampai menjadi pertanyaan oleh kantor pajak. Ini
ini hartanya miliaran kok, penghasilan dalam setahun hanya puluhan juta atau belasan juta. Nah, itu kan nggak klop ya, nggak pas. Itulah tadi siapkan daftar harta. Begitu pula dengan itu kan tadi sudah tanah bangunan ya, tuliskanlah juga tabungan, harta, tabungan, deposito, uang kas, sepeda motor, mobil, perabot rumah tangga yang nilainya material, silahkan dituliskan di sini ya, daftar harta. Kita menuju ke daftar utang pada akhir tahun. Kebalikannya dengan harta, untuk utang ini misal kita pinjam di tahun 2016 kita pinjam 400 juta, tapi di akhir tahun pajak ini nanti akhir tahun Desember itu nilai plafon utang kita hanya tinggal 75 juta, maka yang ditulis adalah jumlahnya ya. Yang ditulis di kolom jumlah adalah nilai sisa per akhir tahun pajak yang dilaporkan. Jadi dalam case ini misal lapornya ini nih, sekarang 17 Agustus 2021, nanti di 31 Desember 2021 utang kita yang kita ambil 400 juta itu utangnya hanya tinggal 75 juta. Jadi yang dituangkan dalam kolom 6 ini adalah senilai 75 juta. Seperti itu. Tadi di harta telah kami sampaikan bahwa harta sama penghasilan harus klop. Nah, ini wajib harta silahkan dituliskan apa adanya. Misal beli rumah 400 juta, ya udah tuliskan 400 juta. Dalam hal kredit, nah inilah ada fasilitas, bukan ada fasilitas, telah disediakan tempatnya yaitu untuk utang ini masuk di sini. Misal kita beli rumah tadi 400 juta itu adalah dengan mengambil utang sebesar 300 juta dari bank, maka di harta ditulis 400 juta, di utang ditulis 300 juta. Gitu ya. Selesai, jadi kita telah sampai di daftar harta dan utang. Ada satu lagi di bawahnya, di bagian C ini adalah daftar keluarga, silahkan diisi nanti. Sekian, jika masih ada yang ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah atau DM Instagram atau Telegram kami, banyak channel, silahkan dipilih mana yang nyaman untuk Anda semua. Kita akan menuju ke video berikutnya, tentunya jangan lupa untuk subscribe dulu ya, Tips Pajak Media. Sampai jumpa di video berikutnya.